Oke, 106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang with UC. From 10 to 12 ya, saatnya kita mengudara bersama. So I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen, jika dari Meli Guslau ya yang menemani kita di awal siang hari ini. Kalau misalkan kamu mau nemenin aku sampai akhir, harus banget dong. Tentunya kita hari ini bakal membicarakan tentang tantangan pendidik di era milenial nih, Smartizen. Aduh, apa sih sebenarnya kayu sih era milenial? Kayak gitu pertanyaan kamu kan? Jadi era milenial itu sebuah zaman ya di mana dunia itu udah berkembang lebih maju nih dibandingkan dengan zaman yang sebelumnya. Pada era milenial ini juga terjadi perubahan teknologi di mana teknologi itu terus berkembang juga maju seperti manusianya kayak gitu ya. Dengan adanya teknologi ini maka timbullah gitu loh dampak bagi kehidupan yang termasuk juga berdampak dengan kehidupan akademik generasi milenialnya nih Smartisan. Jadi dampak tersebut tuh dapat berupa kemudahan ya yang membantu para pelajar milenial. Ini dapat juga menjadi hambatan bagi pelajar kalau misalkan gak dimanfaatkan dengan baik dan juga bijaksana Smartisan. Kalau misalkan ditanya karakteristiknya apa sih dari generasi milenial itu kan? Itu kurang lebih adalah kepercayaan diri yang bagus, juga kritis dalam memecahkan masalahnya dan memiliki kebiasaan multitasking nih Smartizen. Contohnya, belajar sambil dengerin lagu, ujian sambil siaran, nonton TV sambil makan kayak gitu ya. Banyak hal banget selain unik juga ya tentunya generasi milenial ini punya kekurangan dibanding dengan generasi sebelumnya. Kekurangan dari generasi milenial ini kayak lebih ke candu internetnya nih Smartizen. Kurang juga rasa patuh terhadap perintah apapun itu karena mereka punya jiwa yang bebas kayak gitu kan. Terlalu fokus juga dengan kemajuan globalisasi sehingga kamu-kamu semua nih anak milenial itu menyepelekan tugas yang diberikan sama gurunya nih, cenderung malas baca, terus juga cueknya tuh tinggi banget gitu kan. Nah kalau misalkan ditanya tentang em, tantangan pendidik nih ya, pendidik which means itu nggak jauh dari guru gitu kan. Jadi guru itu merupakan salah satu faktor utama bagi keberhasilan pendidikannya nih Smartisan. Karena itu nggak heran kalau misalkan setiap ada inovasi pendidikan khususnya dalam perubahan kurikulum dan peningkatan SDA selalu bermuara pada faktor gurunya nih ya Smartisan. Karena apa? Karena guru adalah tenaga pendidik yang profesional di bidangnya yang punya tujuan utama dari tugasnya ini adalah mendidik, mengajar, juga membimbing gitu ya. Memberi arahan, memberi penilaian, adain evaluasi kayak gitu-gitu kan. Jadi buat peserta didik gitu loh, menempuh pendidikannya dari sedini mungkin melalui jalur formal tentunya, berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah kayak gitu. Terus gimana sih cara guru dalam menghadapi murid milenial kayu sih? Itu adalah pertanyaan selanjutnya yang membuat aku juga sangat penasaran ya. Kalau gitu untuk menjawab pertanyaan ini nih Smartizen UC bakal langsung undang sahabat diskusi kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Dia Untirta di frekuensi kita 106 ataupun di YouTube streaming kita nih di 106 Dia Untirta ya. Kamu harus temenin aku banget 2 jam ke depan sampai jam 12 siang ini. Setelah ini masih ada Geisha, lumpuhkanlah ingatanku. So enjoy this music Smartizen. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama Yusi ya di sini. Sekarang sudah pukul 10.34 nih. Sesuai janji Yusi ya bahwa hari ini Yusi ditemenin sama sahabat diskusi nih. Siapakah beliau Kak Yusi yang menemani kamu di siang hari ini? Aduh, jadi beliau yang bernama ya Dr. Lukman Nur Hakim ya MPD. Beliau juga seorang dosen di FKIP yang S1-nya dulu nih di UPI Bandung nih Smartizen. Terus juga menempuh S2 di UPI juga Smartizen dan S3-nya di UNJ kayak gitu ya.
menempuh di bidang ilmu pendidikan biologi dan konsentrasi biologinya. Waduh, keren banget. Karena beliau adalah tenaga pendidik, jadi tepat banget dong Yusi undang untuk menjadi sahabat diskusi Yusi hari ini. Ya nggak sih? Iya dong. Jadi langsung aja kita flip kameranya biar Pak Lukman nih bisa terlihat gitu kan kecerahan wajahnya di bulan Ramadan ini. Waduh, Masya Allah banget. Kalau gitu langsung kita undang beliau dan say hello kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Lukman. Waalaikumsalam Kak Yusi, terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Pak Lukman bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ya, walaupun kita alhamdulillah. sedang berpuasa tentu harus asik ya. Betul, harus semangat juga ya Ya, Pak ya. Oke Pak, sesuai sama janji Yusi sama Smartizen di luar sana, kalau misalkan kita di sini bakal membahas tentang tantangan pendidik nih Pak di era milenial. Bapak kan sebagai istilahnya di sini dosen ya Pak ya, sebagai salah satu pendidik juga nih. Jadi pertanyaan Yusi itu tidak jauh dari itu lah ya, kayak siap. gitu. Jadi sebenarnya apa sih Pak tantangan pendidik buat dosen atau guru dalam menghadapi mahasiswa yang milenial kayak gini nih Pak? Baik, terima Mm-mm. kasih Kak Yusi ya. Iya, Perlu kita ketahui bahwa kita flashback sedikit. Dulu boleh itu boleh kan boleh. guru itu seorang digugu dan ditiru ya. Betul, Sosok guru itu sangat diperhatikan betul sama siswanya. iya. Tapi seiring perkembangan zaman, banyak sesuatu yang aneh dari guru, dari media juga, ini tentunya agak pudar terkait dengan guru. Hmm. Tetapi dewasa ini guru adalah tetap seorang digugu dan ditiru, dan Mhm. bagaimana bisa meningkatkan kreativitas dan pendidikannya di era milenial ini. Kaitannya guru di milenial ini, apalagi di era pandemi ini, tentunya sosok Mhm. guru sangat dibutuhkan. Mhm. Bagaimana memberikan pencerahan di awal terkait dengan pengembangan pembelajarannya, sehingga Mhm. peserta didik kita akan menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau misalkan walaupun mahasiswa milenial nih, walaupun title-nya milenial, tetap saja guru adalah seorang yang digugu dan ditiru ya Pak ya. Betul, No ya. matter what, mau tahun berapapun guru tetap seperti itu gitu ya Betul, Pak ya ya. pada hakikatnya. Oke. Hmm. Lalu sebaiknya pendidik tuh melakukan hal apa sih kepada mahasiswa yang istilahnya milenial ini kan lebih ke orangnya santai ya Pak Betul, ya, lebih ke menyepelekan mungkin betul. tugas-tugasnya atau cenderung malas membaca juga, Baik. cuek kayak gitu. Kira-kira apa yang bisa guru lakukan gitu loh agar tidak men-trigger juga si jiwa milenialnya ini tapi membuat mahasiswanya jadi semangat gitu Pak. Baik, terima Mhm. kasih ya. Mhm. Dulu itu kan seorang guru itu selalu ditakutin. Sekarang itu guru itu bukan harus ditakutin. Bagaimana seorang guru yang memiliki karismatik. Karismatik Betul. ya. Bagaimana kita harus ikut dalam dunia mereka. Mhm. Jangan mereka berkata A, kita tidak tahu. Misalkan kayak sekarang terkait dengan bagaimana Sule keluarganya, kemudian bagaimana tentang Nisa Sabiana. Iya iya. Dulu itu kan kita berbicara seperti itu sangat tabu ya terkait dengan pendidikan. Padahal Mhm. ketika anak ada dalam dunianya, kemudian Mhm. kita juga harus tahu dan harus nyambung apa yang kita bicarakan. Kemudian lagu yang ngetop seperti apa, dan ini Mhm. bagian tak terpisahkan. Guru sekarang itu harus masuk ke dalam dunia mereka, sehingga Oke. mereka mengerti betul terkait dengan anak-anak kekinian, dan guru-guru kekinian yang ditunggu oleh masyarakat dan atau peserta didik ini atau mahasiswa adalah guru-guru yang dekat dan mengerti dengan mereka. Tidak lagi yang menjadi penakut, kemudian tapi menjadi bagian tak terpisahkan menjadi keluarga kita dalam pembelajarannya. Wow, keren banget. Jadi guru tuh harus menjadi bagian dari milenial Baik, tersebut ya, Pak ya. betul, Tidak justru ditakuti betul, kayak aduh ada Pak ini takut banget ya, kayak gitu ya. Karena saya pernah merasakan zaman itu, Pak. Dulu sewaktu SD tapi. Jadi karena kalau misalkan apalagi buat guru-guru yang eksak lah ya, khususnya kayak gitu ya. Itu lebih ke kayak aduh takut banget. Mungkin karena pelajarannya juga kali ya yang betul, betul, aku tidak begitu ya, mengerti. betul. Jadi guru sekarang itu Heeh, adalah sahabat peserta didik. Kalau mahasiswa sahabat. adalah bagi saya teman nongkrong. Jadi kalau kita Waduh. ada di warung dengan mereka bareng, Aha. mereka itu akan keluar serasa oh ini adalah orang tua saya. Sementara dulu itu kan seolah tadi yang dikatakan Mbak bahwa Mhm. guru itu ditakut, tidak ada lagi seperti itu sekarang, karena pelajar milenial itu pelajar yang dekat yang bisa mengungkapkan perasaannya kepada gurunya sebagai tempat curhat orang tua kedua kalau menurut saya di dalam pembelajarannya. Oh, keren banget. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa milenial nih Pak yang cenderung malas ataupun cuek, itu yang bisa kita istilahnya tarik benangnya itu yang salah dari bagaimana guru mengajar atau bagaimana siswa memberikan perhatian ya Pak? Baik, terima kasih. Justru yang seperti itu menjadi sebuah tantangan dalam pembelajaran sekarang. Mhm. Bagaimana kita mendekati mereka dengan cara bertanya ada masalah apa, kemudian Mhm.
apa kira-kira yang menjadi kendalanya. Ketika kita sudah masuk dalam dunianya, mereka akan merasakan bahwa oh ini ada orang yang ikut dalam dunia mereka, sehingga perasaan seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kedekatan emosional, karena Mbak sudah dekat kan berani mengungkapkan sesuatu. Tapi Betul kalau ada juga jarak ya. selama ini kan ada jarak yang paling kita rasakan nih, seolah gue guru, gue mahasiswa, kemudian gue memberikan tugas, lo harus mengerjakan. Kita harus tanya, apalagi di era pandemi ini kan banyak hal-hal yang harus guru sangat memahami betul terkait dengan Betul kuota, sekali. jaringan. Nah, disinilah guru milenial harus hadir menjadi bagian terpisahkan untuk kemajuan peserta didik kita ya. Wow, keren banget. Jadi keduanya tuh memiliki peran yang penting. Jadi dari mahasiswanya juga harus banget maksudnya tahu diri kamu sebagai mahasiswa ya, kayak gitu. Dan dari gurunya juga harus mengerti juga keadaan mahasiswanya. Ya ampun, thank you banget Pak. Tapi this is the first stop dari kita. Setelah ini masih ada lagu lagi yang mau lewat. Jadi ngobrolnya kita Siap. tahan dulu ya Pak Oke. ya. Setelah ini aku mau puterin lagu dari Firsa Besari nih, Celengan Rindu Swardizen. This is the music and no, enjoy this music I mean. Okay, it's Close to Me Swardizen from Ellie Goulding. Welcome back again on Dialog Siang. Di sini masih sama Yusi ya tentunya, dan Pak Lukman juga nih membahas tentang tantangan pendidik di era milenial seperti ini ya. Terkhusus bagi mahasiswa-mahasiswa milenials kayak kamu semua yang di luar sana itu Swardizen. Oke, untuk itu kita langsung aja undang beliau lagi ke frame kita ya, biar bisa ngobrol lagi sama Pak Lukman lebih lanjut tentang topik kita hari ini tentunya. Kita say hello lagi buat Pak Lukman. Halo again Pak Lukman. Siap, Mbak Yusi. Oke. Gak bosen ya ketemu Yusi lagi, Yusi Oh, lagi. tentunya sangat asik lah bicara tentang Asik, pendidikan. tentu, betul banget ya kan. Kalau gitu boleh dong Yusi lanjut nanya lagi nih tentang topik kita hari ini Siap. ya. Oke, kalau misalkan tadi Bapak udah kasih penjelasan bahwasannya guru adalah sahabat mahasiswa untuk saat ini ya. Kalau gitu ada nggak sih Pak sebenarnya tips dan trik pembelajaran yang tepat gitu loh untuk menghadapi murid atau mahasiswa yang cenderung milenial tersebut Pak? Baik, terima kasih. Oke. Untuk menghadapi milenial seperti ini sekarang pembelajaran, tentunya guru pun harus menunjukkan pembelajaran kekinian. Sekarang kan lagi tren ada Zoom, ada Iya, Google iya, Meet betul. ya. Dengan metode ada yang menggunakan Kahoot, kemudian ada KineMaster. Kadang-kadang guru-guru yang sekarang itu kalah sebenarnya sama peserta didik kita yang sudah hebat-hebat, tetapi di sini guru dari segi pendidik dan pedagogiknya tidak akan terkalahkan karena mereka sudah memiliki skill tersendiri. Nah, untuk menghadapi demikian tentunya guru harus mengupgrade diri, tidak lagi ketinggalan zaman, dan harus memahami betul bagaimana perkembangan IT yang sekarang harus digunakan. Jadi ketika berbicara IT, guru di sini harus lebih siap daripada siswanya, walaupun mungkin siswa akan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang belum guru pahami. Jadi di sini guru yang milenial itu guru yang betul-betul memanfaatkan semua media untuk Semua pembelajarannya, media, dalam pembelajaran di dalam kelas maupun untuk di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa akan asik dan enjoy dengan pembelajarannya, tidak lagi menakutkan dan Iya, mereka betul. tidak ketinggalan zaman. Gitu Mbak Yusi. Betul, jadi relate banget ya mahasiswanya Sangat juga betul, ya. betul, sangat Oke, relate. kalau gitu Bapak sendiri sudah belum sih meng-apply tips dan trik tersebut di kelas Bapak nih terkhusus? Baik, saya selalu menggunakan seperti itu. Dan yang terpenting terhadap guru milenial ini bagaimana perjanjian waktu Mbak Yusi, karena Oh, gitu. terkendala sinyal, kemudian terkendala kuota. Nah, guru milenial ini harus memahami. Kita harus halo-halo dulu di grup itu biasanya. Kita akan adakan perkuliahan pukul 10 atau pukul 8. Jadi biar mereka tahu dan mempersiapkannya. Kemudian ketika kita sudah halo-halo dan memanggil, kita tanya, si ini kemana? Apabila ada kendala, mohon kita memahami dan menunggu saja, tidak seperti itu. Kalau dulu kan ada yang seperti itu, pasti marah-marah seperti itu. Sekarang bukan waktunya lagi seperti itu, dan kita harus memahami betul keadaan mereka, sehingga betul, ini betul. menjadi terpisahkan. Belajar itu membuat enjoy dan mengasihkan nantinya, gitu Mbak Yusi. Wow, keren banget. Terkhusus Bapak kan juga mengajar di FKIP ya, Betul. keguruan ya Pak ya. Betul, Jadi betul. Bapak mengajar calon-calon guru di masa depan kayak Betul, gitu. betul. Jadi Bapak juga meng-apply tips dan trik tersebut, dan Bapak juga memberikan contoh yang Betul. baik juga kepada calon-calon guru di Ya. masa depan. Kalau gitu ada nggak sih Pak kesulitannya nih mengajar calon guru di masa depan yang
yang langsung terjadi atau mungkin baru saja terjadi karena Bapak baru saja mengajar gitu? Betul. Aha, Kesulitan sekarang itu lebih ke arah pembelajarannya saja, terkait pembelajarannya dengan saja. kuota jaringan. Kalau masalah pembelajaran sekarang kan ada bah Google ya. Mhm, Kita tinggal memberikan link atau mhm, alamatnya, mereka akan membaca terlebih dahulu. mhm, Kemudian pada saat mereka di dalam kelas dan Zoom meeting itu, mhm. kita tinggal tanya satu persatu dan mereka akan menjawab semua apa yang kita tanyakan. Sekarang tuh jadi guru tuh enjoy sekali dan memudahkan sebenarnya. Dimudahkan ya Yang Pak sulit ya. itu bagaimana mengeluarkan ide dan kreativitasnya untuk pembelajaran dalam kelas, Mbak Yusi. Itu yang sangat kita tunggu guru-guru sekarang untuk lebih kreatif dan motivatif dalam pembelajarannya. Betul banget, Hmm. kreatif dan inovatif tuh Smartizen. Lalu pertanyaan di sisi selanjutnya Hmm. adalah kreatif dan inovatif yang seperti apa nih yang harus guru miliki nih Pak? Baik, terima kasih. Aha. Kreatif inovatif ini bagaimana dia ada terjun dalam pembelajarannya, Mhm, ada dalam roh dalam kelasnya, mhm, kemudian enjoy dalam pembelajarannya dan mhm, mengaplikasikan pembelajaran yang ada pada hari itu mhm. sehingga akan terlihat rasa memiliki dalam pembelajarannya. Sekarang ini rasa itu adalah penting ya. Ada buku arts dalam mengajar, bagi seni dalam mengajar. Ini penting Wow. bagi seorang guru. Kalau guru memiliki seni dalam pembelajarannya, Mhm. apapun itu kendalanya akan dibuat enjoy dan mengasihkan. Tidak ada lagi mahasiswa yang bingung terkait dengan pembelajarannya, sehingga guru akan mengetahui pemahaman-pemahaman itu dan akan terlihat dari pembelajaran tersebut gitu, Mbak Yusi. Wow, keren banget. Jadi guru tuh harus membangun atmosfer di dalam kelasnya ya, Betul, Pak ya, sangat agar lebih nyaman, iya, iya. asik kayak gitu. Bahasa agak anak gaulnya menyamakan chemistry dalam kelas itu Waduh, sangat penting lah dalam pembelajaran itu ya. bukan hanya buat pasangan ya, Pak Betul, ya, menyamakan betul, chemistry betul, itu ya, betul. tapi pembelajaran juga Iya, sama. Oh, iya. keren banget Karena sih mengajar ini. itu adalah sebagai Aha, rasa, rasa aha. itu harus ada dua-duanya. Rasa Kalau harus ada dua-duanya memiliki dua-duanya. rasa itu, tentunya akan enjoy. Tapi Iya. rasa itu tidak ada, itu yang akan terjadi dalam kelas yang tidak mengasihkan biasanya, Mbak Yusi. Istilahnya bertepuk sebelah tangan deh. Betul. Dan jangan baperan di dalam kelas ya kalau Oke, gurunya. Oh, oke. sangat sekarang harus Itu begitu. adalah catatannya, tidak boleh baperan ya, Pak ya. Siap. Oke. Baik banget, Pak. Ya ampun, keren banget nih ngobrol sama Pak Lukman ya. Bener-bener representasi dari guru milenial banget, Smartizen gitu kan. Jadi aku juga ngobrolnya kayak enjoy gitu loh sama Pak Lukman, gak yang takut gitu. Karena Bapak sudah mengaplikasikan ya Betul. tips-tips dan trik Iya. tersebut. Oke, thank you banget Pak. This is the second talk of me dan juga Pak Lukman Smartizen. Setelah ini kita masih ada waktu lagi tentunya untuk membahas lebih lanjut si tantangan pendidik di era milenial ini ya. Tapi Yusi mau puterin lagu lagi nih. Bapak mau request nggak lagu-lagunya Pak? Lagu Afgan deh yang terbaru. Lagu Afgan Yusi carikan ya lagu Afgan. Ada Sadis atau Terima Kasih Cinta, mau yang mana Pak? Yang terbaru tuh yang mana ya? Kayaknya ini Terima baru kasih cinta dua aja deh, nih. nggak apa-apa. Oke, terima kasih cinta aja. Terima kasih juga Pak Oke. Lukman. Kalau gitu aku puterin ya Terima Kasih Cinta dari Afgan nih buat Pak Lukman dan juga Smartizen di luar sana biar tetap saya semangat, selamat aja kan. Semangat menjalani puasanya di hari ini. This is Afgan and enjoy this music Smartizen. Oke, Smartizen, it's menghapus jejakmu ya dari Peter Pan nih yang menemani kita sampai pukul 11.00. Wow, keren banget sudah 1 jam bersama Yusi dan Pak Lukman ya. Tapi Smartizen, it's probably our last talk juga nih sama Pak Lukman karena something important lah ya. Ya udah lah ya Smartizen, kamu harus mengiyakan aja dulu nih. Jadi setelah ini mungkin bakal jadi last talk aku dengan Pak Lukman, but no worries karena aku tetap mengundang Pak Lukman tentunya di dalam frame kita nih, di YouTube channel kita nih terlihat wajah Bapak yang sangat-sangat cerah, millennials kayak gitu ya Pak ya. Oke, langsung kita undang lagi beliau and say hello again Pak Lukman. Selamat Baik, siang. terima kasih Mbak Yusi. Mbak Yusi juga Oke. ceria puasanya, keren. Jelas, saya nggak puasa soalnya. Aduh ketahuan kan cerianya jadi aduh gitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Pak, seperti yang udah aku bilang ke Smartizen tadi ya, ini mungkin bakal jadi last talk kita Pak. Siap. Tapi aduh agak sedih juga sih. Tapi semoga kita nanti dipertemukan lagi ya Pak di Siap. next segmen Siap. ya Pak ya. Jangan bosen sama Yusi tentunya. Sangat sangat senang. Kalau gitu ini lebih ke personal opinion Bapak aja Iya, kali ya. siap. Lebih karena kan kita membicarakan tentang tantangan pendidik nih Pak di era milenial.
apa sih atau ada nggak sih pesan dan harapan Bapak nih buat Smartizen di luar sana, khususnya mahasiswa milenial ataupun calon-calon guru di masa depan gitu loh, yang mungkin belum sadar akan pentingnya peran pendidik dan juga mendidik di dalam era-era seperti ini kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Yusi. Oke. Jadi guru itu bukan sebagai sambilan, tapi Oke. jadi guru itu sebagai keinginan dan bagaimana mengajar sebuah art keindahan. Apabila mengajarkan sesuatu dengan indah, hasilnya pun akan indah. Ke depan, tantangan guru ke depan akan semakin luar biasa menyenangkan bagi guru. Dan di sini, guru tentunya harus selalu mengupgrade kemampuannya, berbagi dengan peserta didik, selalu enjoy. Dan bagi peserta didik, mendapatkan guru-guru yang milenial, ini sangat kekinian banget belajarnya dan mereka kan senang. Jadi ke depan, bagi peserta didik itu, peserta dan guru adalah bagian tak terpisahkan menjadi sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga yang menyenangkan, pembelajaran pun akan menyenangkan. Guru yang lebih baik dan hebat itu guru yang mengerti dan paham bagaimana peserta didiknya untuk kita majukan ke arah yang lebih baik lagi. Gitu, Mbak Yusi. Keren banget. Dari tadi aku tuh meng-highlight yang bagian tak terpisahkan adalah menjadi keluarga ya Pak ya. Betul. Karena memang aduh kalau sudah keluarga tuh ya sudah sayang banget Betul, gitu kan antara betul. guru dan juga siswanya Betul, seperti itu ya betul. Pak. Oke, thank you banget Bapak. All Baik. clear. Atau mungkin ada lagi pesan yang Bapak ingin sampaikan di luar dari percakapan kita mungkin? Baik, terima kasih. Untuk peserta didik juga, jadilah peserta didik yang membanggakan, yang enjoy, dan menggairahkan dalam pembelajarannya. Karena Anda adalah calon penerus dan bibit-bibit bangsa yang sangat luar biasa yang akan ditunggu di masa datang menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan sempurna nantinya. Wow, keren banget. Aku bangga menjadi peserta didik. Oke, thank you banget Pak Lukman. Semoga Pak Lukman sukses terus ya Pak. Siap, Pak Sehat Yusi. terus. Oke. Salam juga buat keluarga di rumah Siap. gitu kan. Dan jangan lupa Pak tentunya. Apa coba? Apa? Bahagia. Betul sekali. Oke, setelah ini Yusi paling mengucapkan selamat tinggal buat Pak Lukman sampai Baik. bertemu di segmen yang mempertemukan kita lagi Baik. mungkin ya Pak ya. Baik, oke. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam. Lukman. Terima kasih Mbak Yusi semuanya, sukses. Oke, thank you juga. This is Smartizen, percakapan aku dan Pak Lukman tentunya ya. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, jadi kamu jangan kemana-mana. Pak Lukman sudah ninggalin aku, masa kamu mau ninggalin aku ya kan? Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku bakal puterin lagu buat kamu nih Smartizen di luar sana dari NF, Let Me Down lagi. Jangan deh, let you down aja deh. This is the music and enjoy ya Smartizen. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Sudah pukul 11.56 nih tentunya ya. Benar-benar tidak terasa banget 2 jam bersama kamu dan juga Pak Lukman di sini. Diakhiri dengan Pernah Muda dari Bunga Citra Lestari ya Smartizen. Kalau aku sih bukan pernah muda lagi, tapi emang masih muda aja gitu ya kan. Tapi jangan khawatir karena di jam segini, di pukul segini juga Yusi bakalan recap ulang nih tentang apa aja yang telah kita bicarakan selama 2 jam tadi bersama Pak Ujang. Topik kita hari ini adalah tantangan pendidik di era milenial ya kan. Itu adalah topik yang sangat atraktif menurut aku ya Smartizen. Jadi tadi juga ada beberapa poin yang Yusi highlight nih dari Pak Lukman ya. Kenapa jadi Pak Ujang? Oh my god. Oke, Pak Lukman ya. Sorry banget agak slip of the tongue nih jadinya, bukan slip lagi nih, udah ketuker nama ya Smartizen. Baik, kalau misalkan kamu ngikutin aku selama 2 jam tadi, jadi tadi tuh penting banget nih bahwasannya Pak Lukman mention guru itu harus memiliki karismatik gitu kan. Kalau misalkan zaman dulu tuh guru tuh banyak banget ditakutin gitu, ataupun kayak murid ketemu guru tuh kayak oh my god gue deg-degan banget kayak gitu. Nah sekarang itu bukan zamannya lagi seperti itu, karena guru juga harus menjadi sahabat dari peserta didik nih Smartizen kayak gitu. Karena kalau misalkan gurunya masih ditakutin, pelajarannya juga tidak masuk-masuk banget gitu kan. Pikirannya adalah bukan tentang pelajaran, tapi bagaimana saya tidak melakukan kesalahan di depan gurunya nanti kayak gitu. Dan guru juga harus menunjukkan ya pembelajaran juga membawakan pembelajaran yang lebih milenial ataupun
kayak mengikuti tren zaman sekarang kayak gitu. Jadi ketika belajar pun nggak bosan gitu loh. Jadi si peserta didik atau muridnya pun bisa mengikuti dengan asik kayak gitu. Pak Ujang juga berpesan ya bahwasannya guru harus lebih mengupgrade diri lagi. Karena apa? Karena guru adalah yang digugu dan ditiru. That's it, tidak ada yang bisa menggantikan sekalipun teknologi sudah sangat berkembang pesat ya kan semakin kesini. Tapi tetap saja guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Itu adalah highlight yang paling aku senangi gitu loh untuk siang hari ini. Dan juga Pak Lukman ya bilang bahwasannya jadi guru itu bukan sebagai sambilan katanya. Terus aku tuh kayak langsung wow keren banget karena some people itu kadang-kadang mereka kayak kalau misalkan ditanya kamu kerjanya apa, iya sekarang nyambil nih jadi guru les kayak gitu misalkan, itu bukan sebagai sambilan karena guru itu sebagai seseorang yang tidak terpisahkan gitu loh ketika kita sedang melakukan pembelajaran. Dan kita juga harus melakukan yang namanya bagian menjadi keluarga karena ketika belajar, ketika kamu merasa sama-sama keluarga ya antara guru dan peserta didik ataupun peserta didik dan gurunya, sama seperti halnya mahasiswa dan dosen seperti itu, maka pembelajaran akan lebih ringan, lebih mudah, lebih dapat dimengerti kayak gitu ya Smartizen. That's it. Dan juga tidak kalah penting bahwasannya mahasiswa atau peserta didik juga harus banget menaati dalam artian yang kamu menghormati gitu loh guru kamu sebagai seseorang yang mulia yang harus digugu dan ditiru. Kembali lagi ke makna awalnya seperti itu ya Smartizen. Jadi itu aja sih sebenarnya recap aku dan juga Pak Lukman untuk 2 jam ini. Thank you banget Smartizen yang udah nemenin Yusi ya dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Dan jangan khawatir karena nanti sore Yusi masih mengudara lagi bareng kamu semua dari jam 3 sampai jam 5 ya. Jangan sampai ketinggalan. So thank you banget. Buat hari ini kamu harus tetap semangat menjalani puasanya ya. Bahagia juga, sukses buat kamu yang di luar sana yang masih bekerja juga. Atau buat teman-teman aku yang masih ujian nih, kayak gitu ya. Aku mau puterin lagu deh dari Glenn Fredly nih, sekali ini saja. Wah keren banget nih Mas Glenn. Langsung aja, this is Glenn and enjoy this music Smartizen.